Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Alexandro Vetoti Agusto dari kelas 12 TP4 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang drilling on Mastercam. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu gambar yang akan dibuat nanti, maksudnya sebagai contohnya nanti. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sebelum kita drilling, kita harus tahu urutan prosesnya, yaitu yang pertama kita harus buat gambar 2D seperti yang ini. Terus kedua, setting material. Dan setelah setting material, kita harus buat program area mill. Dan setelah membuat program area, kita harus buat program finishing contour luar. Dan setelah itu kita buat program NC drill. Dan yang terakhir buat drill untuk setiap ukuran lubang. Jadi buat drill itu buat misalnya kayak buat setiap diameter lubangnya kan, ini diameternya kan beda-beda kan. Nah itu langkah membuat gambar 2D yaitu yang seperti itu tadi kan, membuat diameter 16 pada posisi datum. Posisi datum ini posisi tengah ini. Terus bangun kedua, buat posisi diameter 10 pada posisi 54,0, posisi 254,0. Yaitu yang ketiga, buat diameter 8 dengan PCD 32. Yang keempat, buat gambar kontur luar. Dan yang kelima, buat gambar material. Nah, setelah itu kita membuat lubang PCD dengan cara seperti ini. Pilih menu PCD, jumlah lubang, terus PCD sudut mulai, terus diameter lubang, terus membuat gambar kontur seperti ini. Terus membuat program routing dengan area mill. Setelah itu membuat program drilling. Cara membuat drilling, urutan proses drilling, yaitu yang pertama proses membuat titik atau penanda dengan menggunakan NC drill atau center drill. Yang kedua, proses membuat lubang awal, itu jika dibutuhkan, terutama untuk lubang diameter besar. Terus yang ketiga, proses membuat lubang sesuai dengan gambar. Terus strategi pemrograman drilling. Strategi pemrograman drilling atau kontur bor. Pada strategi ini, mata bor tidak akan ditarik ke atas, bebas dari benda kerja sebelum sampai dengan kedalaman yang diprogram. Strategi ini dapat digunakan untuk membuat titik atau mengebor lubang yang tidak dalam. Nah, habis itu strategi back drill. Pada strategi ini, mata bor akan ditarik ke atas, bebas dari benda kerja pada kedalaman tertentu yang disetting oleh parameter program. Tujuan mata bor ditarik ke atas yaitu supaya chip atau total dapat dibuang dengan dalam lubang. Metode ini dapat digunakan untuk pembuatan lubang yang dalam. Itu biasanya untuk TD, kalau yang itu tadi untuk kontur apa jenis NC. Terus langkah-langkah membuat program drilling ya, pertama pilih masuk ke program drilling, terus habis itu pilih drill, terus habis itu memilih lokasi atau posisi yang akan dibor. Pastikan klik pada center. Cara memilih dapat dengan manual atau otomatis. Nah, setelah itu menentukan garis lokasi drilling. Jika penentuan secara manual, perhatikan urutan dan mengklik karena urutan itu yang akan menjadi urutan koordinat proses drilling. Jadi ini yang paling pas ke drilling, kita harus benar-benar center di lingkaran itu yang akan kita drill. Terus habis itu memilih tool yang digunakan pertama adalah spot drill untuk membuat tanda atau titik. Metode yang digunakan yaitu drill atau counter bor kedalaman 1 atau min 1. Terus habis itu perhatikan gambar ini, nanti disamain sama apa itu namanya, parameternya nanti. Terus habis itu hasilnya, nah udah tadi semua, terus di play nanti hasilnya akan kayak gini. Terus habis itu membuat depth drilling diameter 6. Itu untuk yang kecil-kecilnya ini. Lakukan langkah seperti langkah sebelumnya. Pilih lokasi hanya pada lubang diameter 6 pada PCB 36. Pilih drill solid diameter 8. Nah, terus habis itu metode pick drill, pilih metode pick drill, isikan data pick
3. Secara umum penentuan kedalaman penyayatan atau pigmen 50% kali diameter bor. Terus jika untuk mata bor dari solid karbit bisa lebih dalam, antara 1 sampai 3 diameter. 1 sampai 3 dikalikan diameter, berarti lebih besar. Kedalaman pekat sangat dipengaruhi oleh material benda kerja dan kondisi mata bor. Jadi kita juga harus memikirkan kondisi mata bor juga. Terus perhatian pengukuran kedalaman penyayatan adalah dari ujung mata bor, sementara pada gambar kedalaman diukur dari diameter bor. Jadi kan mata bor kan umumnya kan ada lancipnya, itu berarti dihitungnya dari mulai pojok lancipnya itu, mulai dari 0.0 di situ hitungannya. Itu kena dah mulai penyayatan berarti hitungannya. Terus baru maka kedalaman pada program dimasukkan 10 dan tipcom harus disetting atau tidak, atau jika tidak disetting dapat dihitung secara manual. Terus jika membuat lubang tembus maka kedalaman diatur lebih dari gambar plus 0,5 diameter bor atau lebih. Jadi kalau membuat lubang tembus kita harus kayak di gelandangin lagi loh, antara kurang lebih setengah diameter bor. Terus habis itu yang paling penting dalam setting tipcom yaitu mengetahui sudut dari mata bor secara standar. Untuk mata bor dari HSS antara 118 sampai 120 derajat, mata bor karbit itu 140 derajat. Terus habis itu jika jadi kayak gini, langkah selanjutnya yaitu membuat lubang bor diameter 10 dengan untuk lubang 10 dan 16 tembus. Nah, itu caranya juga sama seperti yang di atas dengan langkah-langkah tadi, tapi yang membedakan nanti diameternya sama yang 16 itu kan sebelumnya kan enggak tembus, dan itu tadi ditembus ke semua. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Lampu ini.